Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa orang yang bertanya, banyak sekali yang bertanya, bagaimana sih saya dapat izin kerja ya? Ini adalah pengalaman saya. Waktu saya ke sini ke Amerika dulu itu, mengajukannya itu gampang sekali ya teman-teman, dan ini semuanya. Nah, jadi saya apply sendiri, itu yang kalian tuh butuh adakan dokumen, jadi saya masuk namanya websitenya itu saya hanya share ya. Jadi, oke begini kita mulai sebelum kita mulai videonya. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu sehat walafiat, diberikan rahmat dan kecintaan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangan lupa kita bersyukur dan selalu kita diberi kesehatan, dan insya Allah kita banyak rezeki ya teman-teman, dan selalu sehat. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana sih saya dapat izin kerja ya. Jadi ada beberapa orang yang bertanya, banyak sekali yang bertanya mengenai hal ini. Jadi saya mau jelasin sedikit ya. Jadi apa ya? Jadi ini adalah pengalaman saya. Saya tidak mengajak siapapun, saya sekedar share pengalaman saya. Kalian butuh, ambil, nggak butuh, di skip. Yang suka silahkan, diambil ilmunya boleh. Silahkan kalian cek informasi yang lainnya tentang Amerika. Oke, begini ya. Jadi waktu saya ke sini ke Amerika dulu itu saya memang pakai namanya visa pengunjung ya. Saya sehingga melakukan namanya SUAKA, yaitu mencari perlindungan. Saya ajukan dan alhamdulillah cara ngajukannya itu gampang sekali ya teman-teman, dan ini semuanya gratis ya. Jadi kalau kalian pakai jasa orang itu tentunya kalian bayar ya. Jadinya itu untuk kesepakatan kalian, tapi yang penting make sure bahwa yang buatin kalian itu, yang memberikan kalian case-nya, tahu case-nya apa, sebab-sebabnya apa ya. Itu sangat penting ya. Nah, jadi saya apply sendiri, itu yang kalian tuh butuh adakan dokumen. Jadi saya masuk namanya websitenya itu USCIS ya. Jadi tulisannya USCIS ya. Jadi ini kita masuk, dan di sini kalian ngisi form namanya I-589 of the withholding of removal ya. Jadi kalian play di sini. Kenapa saya mengajukan SUAKA ini butuh perlindungan, itu ada beberapa kriteria ya yang kalian ketahui, karena banyak teman-teman itu yang berpikir kriterianya adalah bahwa negara kita yang lagi berperang. Itu enggak ya. Jadi ada beberapa kriteria seperti masalah agama, masalah politik, memang masalah kebangsaan, masalah kelompok, dan juga masalah pendapatan politik semacamnya seperti itu ya. Jadi case-nya teman-teman itu harus kuat ya, benar-benar kuat, dan teman-teman bisa mengajukan. Ya, jadi ketika teman-teman saya mengajukan ini, SUAKA ini adalah saya menunggu 180 hari sejak biometrik. Biometrik itu tidak ada ditanya apapun. Yang saya bawa itu adalah dokumen yang saya print out, saya isi, dan membawa paspor saya. Jadi di sana saya difoto semacamnya, dan alhamdulillah 180 hari itu keluar namanya izin kerja dan bayar pajak. Ini saya jelasin ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, Bang, kalau kita pakai SUAKA itu apakah data kita aman? Kedua, apakah kita bisa pulang pakai SUAKA? Apa positif negatifnya kita pakai SUAKA? Itu pertanyaan 3. Jadi oke, saya mau jawab. Yang pertama adalah di sini ya, teman-teman harus perhatiin ya. Untuk data ya, data itu tuh aman ya. Karena kita di sini kan minta keamanan ya. Bahwa kita itu nggak ada terancam jiwa kalau kita pulang atau apa seperti itu ya. Jadi kita dikasih izin kerja itu berlaku sampai 5 tahun. Selama 5 tahun, ayo kerja semaksimal mungkin, kerja yang baik. Kalau teman-teman bisa nyimpen uang, insya Allah bagus ya, karena di Amerika itu nyimpen uangnya saya rasa bagus banget kalau saya pribadi ya. Karena kalau masalah lifestyle itu atau gaya hidup teman-teman masing-masing itu kan beda-beda. Kalau teman-teman suka main judi, main perempuan, mabok-mabokan, tentunya nggak bisa nyimpen uang, kan malah dikit gitu. Nah, jadi itu kembali ke teman masing-masing. Oke, jadi mengenai data itu aman, kita nggak akan apa-apa, kita nggak ada masalah ya. Jadi ini posisi baiknya ya. Yang saya bicara posisi baiknya dulu, teman-teman tuh punya izin kerja, kerja dimanapun boleh. Ya intinya yang memakai izin kerja. Dan itu teman-teman secara resmi dan bayar pajak. Oke, yang kedua, kalau negatifnya, ketika teman-teman nanti diinterview untuk case teman-teman. Jadi teman-teman cari pengacara yang membantu teman-teman, apalagi bahasa Inggris yang kurang. Gitu. Kayak saya ini bahasa Inggrisnya kurang, tentunya sebagai pengacara. Nah nanti di sana kalau teman-teman nggak di-approve case-nya, nggak lanjut, ya teman-teman itu akan dipulangin.
pulang. Jadi harus terima gitu ya. Jadi kalau di-approve, alhamdulillah teman-teman dapat proses selanjutnya seperti green card, seperti itu ya. Dan satu lagi negatifnya teman-teman selama mempunyai working kerja itu teman-teman kalau nggak green card itu di sini tuh teman-teman bisa pulang tapi balik nggak bisa. Jadi teman-teman itu harus istilahnya kalau pulang ya pulang aja nggak bisa balik. Nah kembali ke niat masing-masing. Kalau kalian jadi modal, wah udah terus aja lanjut. Ada risikonya. Jadi ada harus yang dibayar. Contoh kayak saya, bapak saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Karena saya udah apply, itu baru saya apply-nya 1 bulan. Sebenarnya saya bisa pulang, bisa tulis saya masih berlanjut. Tetapi karena saya udah data saya masuk, saya nggak bisa balik nanti. Ya udah, itu risiko yang saya harus bayar. Nah itu ya, jadi risikonya begitu. Kalau teman-teman punya green card itu bisa bolak-balik ya. Jadi itu dipahamin ya. Jadi ada untuk visa apa saja sih, jenis visa apa aja yang bisa melakukan swaka. Semua visa itu bisa, kecuali teman-teman yang lewat pagar itu nggak bisa karena nggak ada dokumen. Itu sudah dijelaskan dari tahun 2024, itu bisa dibaca di websitenya sendiri, USCIS ya. Jadi teman-teman tuh bisa baca sendiri ya. Di sana itu sasarannya apa, kriterianya apa, itu semuanya udah dijelasin di sana detail ya. Jadi saya lebih suka mencari informasi dari yang websitenya pemerintah langsung gitu ya. Jadi saya lebih percaya yang websitenya resminya. Nah, dan itu saya lakukan ya teman-teman, dan sehingga saat ini saya punya izin kerja. Jadi status saya itu begitu. Jadi kalau teman-teman kemarin kenapa sih nggak pulang bang, ada bapak meninggal ya begitu alasannya ya. Nah, jadi kalau saya rasa itu aja mengenai itu ya, ada positif negatifnya dan ada beberapa Nah, nanti oke ya, ada juga pertanyaan ini yang penting sekali ya. Kalau ini misalkan apa namanya, kita nih ketangkap nih, kita ya nggak punya dokumen, semacam istilahnya bahasa kasarnya itu kita gelap ya. Itu nanti masa asilo operatif ya. Kalau yang keduanya option detektif kalau nggak salah, itu nanti teman-teman itu misalkan ditangkap nih sama petugas nih, kamu nggak ada dokumen atau apa. Jadi kalian itu nggak dideportasi langsung, kalian itu bisa ngajuin namanya swaka yang ini. Jadi nanti diurus langsung, jadi kalian nggak pulang, nanti kalian kerja gitu ya. Dan saya nggak tahu teman-teman make, tapi banyak yang make atau enggaknya, saya nggak. Ini pun saya nanya-nanya kepada teman-teman kita yang sudah di Amerika senior, bagaimana cara mereka resmi. Itu saja saya rasa. Jadi saya usahakan share semaksimal mungkin informasi-informasi yang penting yang mengenai di Amerika. Jadi kalau ada mohon tutur kata saya salah, mohon diluruskan. Yang bisa di komen di bawah, bisa ditambahkan juga, saya minta maaf. Karena memang ini yang saya pelajarin, nggak terlalu, dan saya juga selalu konsultasi kepada teman-teman yang senior, yang udah biasa, bahkan teman-teman yang memang bidangnya begitu ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Jadi saya nggak menyarankan kalian itu kerja secara tidak resmi. Jadi tolong kerja secara resmi ya. Kalau bisa kalian apply visa H2B, kalau nggak salah itu visa kerja, itu apply bisa kerja. Kalau bisa student, apply bisa student. Jadi lebih baik yang begitu ya. Karena kalau aku umurku udah begini, aku maunya proses cepat. Kalau aku orangnya agak nekat ya, tapi nekatnya kita harus pakai brand kan ya. Jadi apapun yang saya lakukan, saya siap tanggung jawabkan, termasuk video ini. Jadi kalau ada tambahan silakan ditambah. Saya rasa itu aja. Semoga teman-teman kita sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raden Lombok. Sorry aku pakai kacamata dan aku kedinginan. Bye-bye.